Dari Gasakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Senang sekali kembali program Sound of Revival hadir di ruang dengar Anda. Edisi yang ke-35 pada hari Rabu tanggal 1 April 2020. Kita percaya ada yang baru, sukacita yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kita saat pada malam hari ini. Sebelum kita memulai program pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan menyapa hamba-hamba Tuhan yang setelah hadir di ruang dengar studio ini. Bersama saya Riano Prasetya, saya Indah Mani, dengan saya Christian Tatuo, kekasih Tuhan. Dan kekasih Tuhan, program Sound of Revival malam hari ini akan mengangkat tema yaitu eksposisi Kitab Kidung Agung. Namun sebelum itu kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa sebelum kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di tengah apapun yang kami hadapi, Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, penjagaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, bahkan membaharukan akan hidup kami dari waktu ke waktu. Terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini, ketika begitu banyak hal yang terjadi, firman Tuhan harus tetap diberitakan, firman Tuhan harus tetap dinyatakan, agar menguatkan kami semua anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus yang bekerja dalam setiap hati kami, agar ketika kami mendengarnya, kami boleh mengerti dan menjadikan itu rema dalam kehidupan kami, ketika kami mengagungkan Engkau bahwa Engkau Allah di atas firman-Mu yang luar biasa, yang memberikan kesegaran, memberikan pembaharuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berfirman bagi kami masing-masing, agar kami
memperoleh arti hidup yang terus-menerus diperbarui untuk menguatkan kami di tengah pergumulan kami pada saat ini. Kami percaya Engkau tetap Allah yang dahsyat dan ajaib. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan Allah kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan akan acara kami ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhir, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Amin. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan. Dalam masa-masa menjelang Paskah, di tengah pergumulan intimidasi virus COVID-19, ini kita bisa bertemu kembali dalam siaran on air di malam hari ini. Untuk itu, melalui siaran ini, kami dari tim Sound of Revival berharap tema-tema yang kami sampaikan dapat memberikan kekuatan iman bagi kita semua dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Apapun itu, kita akan terus membangun diri kita untuk bersandar hanya pada pimpinan dan perlindungan Tuhan. Untuk itu, melalui pembahasan firman Tuhan kali ini, harapan kami dapat menjadi berkat bagi kekasih Tuhan yang mendengarnya pada malam hari ini. Untuk itu, saya mempersilakan Pak Kris untuk menyampaikan materi bagi kita semua. Shalom para kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi ini untuk membangun terus iman kita di tengah setiap pergumulan pada saat ini. Saudara, yang kita harus gumuli adalah membangun akan iman kita untuk semakin kuat, di mana kami mau mengangkat tema tentang eksposisi kitab Kidung Agung, yaitu mengenai cinta sejati gadis sulam. Nah, kalau kita dengar Kidung Agung, ini saya mau tanya teman-teman yang ada di sini ya. Apa coba yang ada di dalam benak kita ketika kita ditawarkan misalnya, ayo kita baca Kidung Agung. Kira-kira apa? Ada persepsi dalam diri kita tentang Kidung Agung. Mungkin siapa mungkin bisa men-sharing dulu, mungkin dengan Ida dulu mungkin. Ya, tentang cinta. Tentang cinta. Terus apa kira-kira dalam pikiran kita ya? Kalau Rio gimana? Mungkin? Apa ya? Kalau saya, kalau membaca kitab Kidung Agung itu banyak kata-kata yang apa ya? Puitis. Yang puitis, yang Syarat makna. susah untuk dimengerti gitu, Pak. Oh, sulit dimengerti. Iya. Ya, benar. Ini kan banyak cerita atau kata-kata yang sangat memang puitis, dan juga kadang-kadang orang dalam tanda petik sementara ini berkonotasi bahwa kitab itu seperti seolah-olah kitab yang porno gitu loh. Yeah. Tetapi coba kita renungkan, ada beberapa hal yang harus kita melihat ya. Saya mau mendasari akan apa yang kita akan sama-sama renungkan ini, dan mengapa saya mengambil tema ini adalah ada 3 dasar utama. Saya bisa katakan seperti ini. Pertama sekali, bahwa apa yang ada di benak orang yang menyatakan bahwa ini kitab yang agak porno, agak kurang bagus dan sebagainya, padahal itu bagi orang Yahudi itu adalah tulisan yang paling suci dari Ketuvim. Alasan pertama. Alasan yang kedua adalah itu dibacakan pada hari raya Paskah Yahudi. Jadi kalau ini adalah sesuatu yang seperti di benak kita, itu pasti tidak akan mungkin dibacakan di perayaan Paskah. Dan ketika ini menyangkut perayaan Paskah dan perayaan Paskah yang sudah semakin mendekat, saya mau membuat ini menjadi arti bagi kita ketika kita melihat atau mengenal tentang apa itu kitab Kidung Agung. Kemudian di sini yang bagian ketiga, saya melihat bahwa dia memiliki makna ilahi yang terpenting dalam teologi Kristen, yaitu tentang hubungan Allah dan manusia dalam satu ikatan cinta yang suci dan murni. Ya. Nah, oke, coba kita melihat dulu bahwa di dalam kitab-kitab perjanjian lama orang Yahudi yang kita kenal dengan Tanakh, dia memiliki 3 bagian. Tanakh itu yaitu pertama adalah Torah atau Taurat. Ini kita tahu bahwa ini adalah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian bagian kedua adalah Nefim. Itu kitab tentang nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Dan yang terakhir adalah Ketuvim, tulisan-tulisan suci.
Nah, tulisan suci ini yang tergabung adalah misalnya kita lihat dari Mazmur, Amsal, Ayub, kemudian ada Sir Hasirin. Ya, ini adalah Kidung Agung. Kemudian Rut, Ratapan, kita bisa lihat juga Kohelet atau Pengkhotbah, ada Esther, Daniel, Nehemia, Esra, maupun Divrei Hayamin, itu adalah 1 dan 2 Tawarikh. Dan yang paling dikatakan yang paling suci dari antara semua ketuvim ini adalah Kidung Agung, yang kita anggap itu dalam konotasi kita yang selama ini berbeda. Oke, kemudian kalau kita melihat juga bahwa dalam perayaan hari-hari bangsa Yahudi ada tradisi peribadatan membaca Megilot atau tulisan suci, dan biasa dibacakan pada hari raya utama. Ada 5 hari raya utama. Misalnya kitab Kidung Agung dibacakan pada hari raya Paskah. Kemudian kitab Rut pada hari raya Pentakosta, kitab Pengkhotbah pada hari raya Tabernakel atau Pondok Daun, dan kitab Esther pada hari raya Purim. Kitab Ratapan pada waktu peringatan pemusnahan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi ketika mereka dibuang ke Babel, ya. Nah, tetapi kitab Kidung Agung pas dibacakan ke Paskah. Ini yang membuat saya ingin sekali kita merenungkan ini, supaya ketika kita menghadapi Paskah kita bisa melihat sesuatu yang berbeda. Nah, saya boleh katakan bahwa ini merupakan tatanan ilahi yang menggambarkan ikatan cinta antara Allah dan manusia. Satu cinta yang suci dan murni. Kenapa saya katakan gitu? Kalau kita melihat dalam Hosea pasal 2 ayat 18, itu dikatakan seperti ini. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih dan kasih sayang. Jadi ini mau mengungkapkan bahwa pencipta kita itu mau menjadikan kita istrinya, dianggap seperti istri. Atau dalam Yesaya pasal 54 ayat 5 dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ini bicara juga tentang antara Tuhan yang menjadi suami dan kita menjadi istri atau mempelainya. Nah, di dalam Wahyu dikatakan tentang Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi kalau kita ingin melihat makna di dalamnya adalah bahwa ada sesuatu cinta yang luar biasa, dan keterikatan antara Allah dan manusia itu adalah keterikatan antara suami dan istri, seperti itu, ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa kisah tentang Kidung Agung ini menjadi sangat penting. Saudara, lalu apa? Pak Kris, dari pembahasan yang baru kita dengar ini, saya mau bertanya, apa hubungan kitab Kidung Agung ini dengan Paskah? Oke, coba kalau kita mencermati akan konten dan konteks dari seluruh ayat dalam kitab Kidung Agung, saya berpandangan justru umat Kristenlah yang harusnya membaca Megilah ini pada setiap peringatan Paskah. Ya. Jadi sebab itu ini adalah sebuah hubungan antara I love you, you love me. Ya, nanti kita akan melihat koneksinya adalah ketika pengorbanan atas nama cinta dari Kristus Raja Gembala yang rela kehilangan nyawanya disambut dengan kasih sejati mempelai wanitanya. Seperti cinta gadis sulam yang kepada kekasihnya yang dia perjuangkan melalui pertempuran yang dahsyat melawan segala godaan materi, kuasa, kelas sosial, asmara di dalam kitab Kidung Agung ini. Nah, itu semacam gambaran pada kita untuk hal seperti ini. Saudara yang terkasih, ada tema-tema lain yang kita akan lihat juga, yaitu bahwa ada tema cinta segitiga. Nah, luar biasa kan, ada tema cinta segitiga. Antara siapa? Antara Salomo, gadis sulam, dan kekasihnya, yaitu seorang gembala.
Tapi kita bicara juga di sini tentang keteguhan cinta seorang gadis sulam. Tapi di situ juga ada temptation. Ketika hasrat dan godaan itu ditawarkan, ya, itu nanti akan kita lihat pada bagian yang terakhir. Saudara yang terkasih, ini merupakan gubahan puisi klasik yang indah. Ketika Raja Salomo menempatkan dirinya sebagai cameo, tokoh yang memainkan peran sebagai dirinya sendiri dalam suatu drama teater. Dan bercerita tentang bagian dari kisah hidupnya yang pernah mencintai dan mengagumi gadis yang luar biasa keteguhan cintanya, bagaikan tembok yang kuat tak tertembus segala macam godaan. Nah, dalam kitab ini menceritakan tentang seorang gadis sulam, ya, atau dalam bahasa Ibrani dikatakan Hasulamit, yang terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 13 ketika dikatakan, kembalilah, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tarian-tarian perang? Nah, ada beberapa penafsir yang beranggapan bahwa Sulamit adalah variasi dari kata Sunamit yang artinya gadis Sunem, dari tempat yang bernama Sunam, suatu kampung yang mungkin dalam kata modern hari ini adalah Solem, hari ini di Israel seperti itu, di daerah bagian Isakar dekat Israel. Nah, Pak Kris, gadis Sunem ini menggambarkan apa bagi kita saat ini? Sebenarnya gadis Sunem ini adalah gambaran Hawa yang baru, yang tidak tergoda, ya, yang melambangkan mempelai wanita yang sempurna dari sang mempelai laki-laki, Tuhan Yesus Kristus. Ini menggambarkan juga sifat feminim dari gereja, ya. Jadi kita akan melihatnya beberapa hal sebelum kita melihatnya, bahwa tokoh-tokoh yang terlibat di dalam kisah ini adalah gadis sulam, itu tokoh utama. Kemudian sang gembala ini adalah kekasihnya dari gadis sulam. Ada Raja Salomo, ada ibu serta saudara laki-laki si gadis sulam. Kemudian ada wanita-wanita istana dan ada putri-putri Yerusalem, penduduk yang tinggal di sekitar Yerusalem. Dan memang kalau kita melihat banyak tafsiran yang ada tentang gadis sulam ini, kisah tentang Salomo dan yang kita bisa baca dalam Kidung Agung, ya. Nah, tetapi dalam pembahasan kita saya akan membaginya dalam drama cinta 7 babak, ya. Kita akan mengertinya dari drama cinta 7 babak, balada cinta dari Raja Salomo, ya. Jadi kalau kita nanti akan melihatnya, kita akan melihat drama bagian pertama adalah gadis sulam, itu di perkemahan Salomo, Kidung Agung dari 1 pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 ayat 5. Kemudian ada gembala kekasihnya datang, ya. Jadi dari Kidung Agung itu kemudian sampai dengan pasal 2, gembala kekasihnya datang. Kemudian gadis sulam ini rindu akan gembalanya, itu babak ketiga. Babak keempat ini gadis sulam ini di Yerusalem, dia dibawa oleh Raja Salomo ke Yerusalem. Kemudian babak kelima adalah mimpi sang gadis sulam ini. Kemudian babak keenam pertempuran terakhir, rayuan Salomo yang terakhir. Namun gadis sulam ini tetap setia. Dan pada akhirnya gadis sulam ini pulang bersama kekasihnya, sang gembala mempelai laki-laki. Jadi kalau kita lihat dari sini ada sebuah drama 7 babak. Ini saya bagi untuk supaya kita bisa memahaminya sedikit demi sedikit. Dari bahasa yang kita bahasakan drama 7 babak ini, Pak Kris, saya jadi penasaran. Kalau ending, kalau langsung sampai akhirnya tuh bagaimana? Oh, jadi pengen tahu akhirnya dulu ya. Kepo, istilah anak muda saat ini. Iya. Oke, saya kasih gambaran aja sebelum daripada kita penasaran sampai terakhir, saya kasih gambaran bahwa ini adalah cinta yang ditolak. Bayangkan, ya, seorang raja yang begitu besar cintanya ditolak oleh seorang gadis sulam. Raja ya, Pak? Iya, raja. Jadi, ya, inilah secara keseluruhannya seperti itu. Jadi, kita nanti akan melihat cinta yang menggebu-gebu yang ditolak, ya. Oke, coba. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum
kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu ada sebuah majas tautologia, ya ini kitab ini syarat dengan gaya bahasa yang khas sastra Ibrani Semitik. Misalnya ada majas tautologia ini, majas pengulangan kata, yang dimana orang Semit itu memandang bahwa kalau satu kali pernyataan itu biasa. Tapi kalau sudah 2 kali pernyataan itu sudah very atau sangat. Tapi kalau sampai 3 kali itu extremely, artinya itu sudah luar biasa. Ya, jadi ini sebuah gaya bahasa, ya, yang khas. Nanti kita akan melihatnya. Nah, hal ini bisa dibandingkan misalnya ketika bicara tentang kekudusan Allah, kita dikatakan kados ya 3 kali, ya, menunjukkan suci ya, jadi extremely, kesucian yang sangat ekstrim, ya, itu mungkin seperti itu, ya. Oke, kita akan mulai membahasnya, tapi sebelumnya coba lihat beberapa penafsir dulu, ya. Ada penafsir yang bernama David A. Dorsey. Dia menyatakan bahwa sebenarnya ada pola di mana mencapai puncaknya. Jadi pertama opening word, di mana ada pernyataan hasrat dan cinta, kemudian terus naik sampai puncaknya di perkawinan, the wedding day. Itu ayat 3 ayat 6. Tapi kemudian dia turun lagi lalu akhirnya closing word. Ini menurut seorang David A. Dorsey, ya. Jadi terjadi suatu perkawinan. Nah, Wycliffe berkata tentang gadis sulam seperti tembok yang melindungi kehormatannya yang suci. Hanya peminangnya sang Raja Salomo dia tidak menolak. Padahal nanti kita akan lihat bahwa Salomo akan ditolak. Ya, kita akan melihat bersama. Nah, kebanyakan pengajar dan penafsir menyatakan bahwa Salomo adalah lambang Kristus dan gadis sulam adalah lambang gereja. Kalau begitu, pada Kidung Agung pasal 6 ayat 8, Salomo sudah punya 60 permaisuri dan 80 selir, dan darah yang tak terbilang pada kondisi waktu dia jatuh cinta sama gadis sulam ini. Nah, kalau ada tambah gadis sulam 1, lalu pada akhirnya dia menjadi 1001, ya, apa meaningnya? Apakah itu lambang eksklusif dari Kristus yang seperti itu? Saya rasa tidak, ya. Sehingga kita tidak bisa melihat hal seperti itu. Nah, kalau latar belakangnya bahwa kitab ini ditulis kira-kira tahun 1020 sebelum Masehi, beberapa tahun setelah Bait Suci dibangun, dan pada saat itu permaisurinya sudah 60 dan 80 selir, ya. Nanti akhirnya menjadi 1000 yang kita tahu. Kemudian kitab ini adalah nyanyian pernikahan terbaik yang pernah digubah, dan Salomo mengungkapkan rasa kasmaran kepada gadis sulam atau sulamit yang dilukiskan sebagai gadis biasa dari pedesaan, menarik dan jelita. Perasaan Salomo terpikat secara mendalam sehingga sebagaimana orang sedang kasmaran pada kekasihnya dan pengantin pertamanya, namun walau dia raja, cinta dari gadis itu tak terbeli. Waduh, gadis itu tetap mencintai sang gembala, kekasihnya. Ya. Nah, ini opening kita untuk mengerti bagaimana dasar daripada pemahaman kita akan konsep ini. Dan yang sebelum kita break, saya katakan bahwa kesucian perkawinan dalam segi seksualitas itu sudah dijamin Tuhan. Karena apa? Kejadian pasal 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi ini sudah ada sebelum kejatuhan manusia. Jadi seksualitas itu suci. Ya, dan setelah kejatuhan maka terjadi pencemaran. Sehingga kalau kita melihat misalnya menggambarkan seksualitas di dalam Kidung Agung, itu sesuatu yang suci, jangan dipandang sebagai sesuatu yang kotor. Tapi yang anehnya ketika kita mengerti ini, kita sudah tidak melihat nilai kotornya lagi. Padahal memang nggak ada nilai kotor di dalam Kidung Agung itu. Ya, kalau kita memahaminya, yang susah kan orang tidak memahaminya lalu mulai menafsirkannya sembarangan. Lalu dikatakan Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ya, ada kekudusan Tuhan yang Tuhan ingin jaga di dalam perkawinan itu. Oke, kita akan mulai dengan babak-babak. Sebelumnya mungkin kita break sejenak. Baik, kekasih Tuhan, kami akan break sejenak dari ruang dengar Anda. Namun bagi
Ada kekasih Tuhan yang ingin bertanya-tanya tentang materi kita pada malam hari ini, Anda boleh langsung telepon ya di studio kami, yaitu di 0813. Saya ulangi, di nomor studio kami yaitu di 0315046000, atau kekasih Tuhan yang ingin mengirimkan beban doanya melalui SMS atau WhatsApp yaitu di 0813-330-60000. Baik kekasih Tuhan, kami akan kembali ke ruang dengan Anda setelah puji-pujian dan informasi berikut ini.